Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, dan pada saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk semua anugerah pemeliharaan berkat Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kami sepanjang hidup kami. Pada saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon agar Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengertian, dan juga kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat, firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 16-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat terkasih, firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1, yaitu firman Tuhan yang menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu dari hari pertama sampai hari ke-6. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan, Tuhan mengevaluasi dan berkata, ciptaannya itu sangat baik. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, yaitu ciptaannya yang terakhir, yang disebut dengan ciptaan yang mulia, Tuhan kembali menilai dan mengevaluasi ciptaannya, dan Tuhan berkata, sungguh sangat baik. Artinya ciptaannya dari hari pertama sampai hari ke-6, dan ketika manusia telah diciptakan oleh Tuhan, Tuhan berkata, semua ciptaannya itu sungguh amat baik, sempurna, dan kesempurnaannya adalah manusia itu sendiri. Dan manusia juga diciptakan sempurna, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Oleh karena itu Tuhan berkata, sungguh sangat baik. Namun Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seiring berjalannya waktu kita tahu bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Dimulai dari ketika Hawa jatuh dalam dosa, dilanjutkan dengan Adam, dan Tuhan menghukum mereka. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Dan terus berkembang, manusia berkembang. Tetapi dosa pun turut berkembang. Pada peristiwa akhir penciptaan itu, ketika Tuhan menciptakan manusia,
Tuhan memberikan perintah kepada manusia itu, yaitu kuasailah bumi dan peliharalah itu. Tuhan memberikan perintah untuk menguasai bumi dan memelihara bumi kepada manusia itu. Manusia menerima mandat dari Tuhan untuk menguasai dan memelihara semua ciptaan Tuhan itu. Namun oleh karena dosa, akhirnya manusia gagal memelihara semua ciptaan Tuhan itu. Dan kita akhirnya tahu bagaimana Tuhan menghukum manusia ketika zaman Nabi Nuh. Oleh karena dikatakan oleh Tuhan, kejahatan manusia itu sudah sangat-sangat luar biasa, sehingga dikatakan Tuhan menyesal menciptakan mereka. Dan akhirnya Tuhan menghukum manusia dengan mendatangkan air bah. Dan akhirnya ciptaan Tuhan yang sangat baik itu hancur lebur. Alam semesta yang Tuhan ciptakan, yang dikatakan oleh Tuhan sangat baik, tapi akhirnya hancur. Dan manusia itu sendiri yang diciptakan Tuhan itu, bahkan Tuhan berkata, Tuhan menyesal. Oleh karena apa? Dosa manusia sungguh-sungguh merusak manusia. Bahkan bukan hanya merusak manusia itu sendiri, merusak semua tatanan alam semesta, merusak ciptaan Tuhan. Akhirnya apa yang dimandatkan oleh Tuhan kepada manusia itu gagal. Dan akhirnya Bapak Ibu terkasih, Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan begitu mengasihi dunia ini. Bukan hanya mengasihi manusia saja, tapi mengasihi semua ciptaan Tuhan. Tuhan mengasihinya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk keselamatan. Bukan hanya keselamatan umat manusia, tetapi keselamatan semua ciptaan Tuhan. Dan terutama tentunya adalah keselamatan manusia dari dosa. Tuhan mengasihi dunia ini. Kata dunia ini menunjukkan bahwa semua, bukan hanya manusia, tapi juga manusia, juga ciptaan Tuhan yang lain. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus datang, merupakan misi utama, misinya adalah keselamatan dunia ini. Keselamatan dunia yang diciptakan Tuhan ini, termasuk manusia di dalamnya, keselamatan di dalamnya. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya sangat jelas kita lihat di dalam sejarah kehidupan orang Israel. Tuhan begitu luar biasa berkarya di dalam memelihara umatnya, memelihara umat Israel. Dalam rangka memelihara umatnya, dalam rangka memelihara dunia ini, dalam rangka memelihara semua ciptaannya itu, Tuhan memilih Abraham. Dan dikatakan kepada Abraham, engkau akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Engkau akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Ini salah satu janji Tuhan kepada Abraham. Dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus ketika Yesus datang untuk seluruh bangsa, untuk keselamatan seluruh umat manusia, untuk keselamatan dunia ini. Tuhan memelihara bangsa Israel. Perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, ini juga adalah bagaimana Tuhan berkarya di dalam memelihara umatnya.
Dan akhirnya ketika Tuhan juga hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, ini juga dalam rangka karya Tuhan menyelamatkan, memelihara dunia ini, memelihara umat manusia. Bapak yang terkasih, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, kepada murid-muridnya Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Perintah ini adalah kepada murid-murid yang sudah menerima pengajaran, kepada yang dinyatakan dia sebagai murid oleh karena sudah sepanjang mereka mengikuti Yesus, mereka sudah menerima pengajaran-pengajaran dari Yesus. Mereka sudah menerima betapa mereka bersama-sama dengan Yesus. Semua hal misi Yesus mereka sudah tahu. Misi yang dibawa oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan dunia ini, untuk keselamatan umat manusia, murid-muridnya sudah terima. Pada minggu lalu firman Tuhan berkata bahwa keselamatan yang telah dimiliki oleh murid-muridnya itu, keyakinan mereka akan keselamatan itu di dalam diri Yesus Kristus, ini yang mereka harus bagi. Setelah mereka mengalami, setelah mereka menikmati, lalu mereka akan membagi kepada orang lain. Perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus membawa murid-muridnya mengetahui semua pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, mengetahui semua misi Tuhan Yesus. Bahkan yang terakhir dikatakan ketika Tuhan Yesus mengutus mereka. Minggu lalu firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus mengutus mereka, tetapi juga memperlengkapi dengan kuasa. Sehingga murid-murid setelah memiliki Yesus Kristus, setelah memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus, mereka juga diberi kuasa untuk memberitakan firman Tuhan itu, untuk memberitakan Injil ke semua makhluk. Jemaat yang terkasih, kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh karena pemberitaan mereka. Sudah banyak pengorbanan-pengorbanan dari para pemberita Injil sehingga kita bisa mengenal Yesus sampai hari ini. Pengorbanan murid-murid yang ke-12, yang ke-11, bahkan Rasul Paulus juga, pengorbanan mereka sungguh-sungguh itulah salah satu yang membawa kita bisa mengenal Yesus, menerima Yesus, memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa para rasul semua mereka mengalami penderitaan. Ketika mereka memberitakan Injil ke berbagai tempat, mereka sangat mengalami kesulitan. Salah satu kita tahu Rasul Paulus memberitakan Injil kemana-mana. Dia dipenjara, dia ditangkap, kapalnya terombang-ambing, bahkan dia mau ditenggelamkan. Banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi oleh karena Tuhan sudah memberikan mereka kuasa, para murid itu sudah diberikan kuasa dari Tuhan, sehingga mereka tetap sanggup memberikan pemberitaan Injil kemana-mana. Mereka tidak lagi mengenal lelah. Mereka tidak lagi takut menderita. Mereka tidak lagi memikirkan keselamatan diri sendiri, keselamatan jasmani mereka. Tetapi yang ada di dalam pikiran mereka, yang ada di dalam benak mereka, hanya mengingat perintah Yesus, yaitu pergilah, jadikan semua bangsa muridku.
Itu yang mereka ingin. Sehingga mereka tidak mempedulikan lagi penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Mereka tidak mempedulikan lagi sakitnya badan mereka, sakitnya tubuh mereka disakiti, disiksa, disalibkan terbalik, digoreng, di oven. Mereka tidak peduli itu. Mereka sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk tetap memberitakan Injil, walaupun mereka menderita secara jasmani. Tapi hati mereka tetap terpaut kepada Tuhan. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, amanat agung Tuhan Yesus Kristus bukan hanya kepada 12 muridnya. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini juga dalam rangka Tuhan tetap berkarya untuk semua manusia. Dalam rangka Tuhan ingin menyelamatkan semua umat manusia di berbagai penjuru. Itu makanya Yesus berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Karena apa? Yesus ingin memelihara segala bangsa. Yesus ingin menyelamatkan segala bangsa. Sehingga Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini juga buat kita. Kalau saya dan saudara sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus, kalau saudara sudah yakin telah memiliki keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan bersyukur oleh karena Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan mengampuni dosa saudara, Tuhan menyediakan tempat buat saudara di surga, Tuhan akan hadir untuk mengangkat saudara jika saudara percaya. Jika kita percayakan hal itu, maka amanat agung ini juga untuk kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan tidak perlu khawatir. Karena apa? Tuhan Yesus sudah berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa. Penyertaan Yesus untuk kita senantiasa dijamin oleh Tuhan. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam kita menjadi saksi-saksi Kristus. Bagaimana kita memberitakan Injil? Tujuan kita memberitakan Injil adalah agar kita dapat menyelamatkan sedapat mungkin, sebanyak mungkin orang melalui kesaksian-kesaksian kita, melalui firman Tuhan yang akan kita beritakan. Memberitakan Injil artinya memberitakan Yesus yang sudah mati oleh karena dosa-dosa kita dan dosa-dosa umat manusia. Memberitakan Yesus yang sudah bangkit untuk keselamatan kita. Memberitakan Yesus yang sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan memberitakan Yesus yang akan datang kembali untuk menjemput, untuk mengangkat setiap orang yang percaya kepadanya. Itu adalah pemberitaan Injil yang akan kita beritakan. Oleh sebab itu kita adalah duta-duta Injil. Kita adalah berita-berita Injil. Kita adalah penerima amanat agung itu, agar dunia ini diselamatkan. Dalam rangka Tuhan memelihara bumi ini, memelihara dunia ini, memelihara seluruh umat manusia, Tuhan pun berkarya melalui kita. Tuhan bisa berkarya melalui kita, sama seperti Tuhan berkarya melalui murid-muridnya. Sama seperti Tuhan berkarya melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah datang memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil ke tempat-tempat kita. Di Indonesia, banyak hamba-hamba Tuhan yang datang ke Indonesia. Di berbagai tempat, di tanah Batak, di tanah Ambon, tanah Jawa, di Sunda, daerah Sunda. Banyak sekali orang yang datang, bukan dari Indonesia, tapi dari berbagai belahan dunia. Datang untuk
memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Sehingga kita bisa mengenal Yesus sampai hari ini. Kita dapat diselamatkan, kita dapat pengharapan untuk memiliki kehidupan kekal di dalam Yesus. Kita yakin bahwa kita diselamatkan, dosa kita diampuni di dalam Yesus. Kita percaya bahwa darah Yesus yang tertumpah itu telah menghapus segala dosa kita. Dan Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah menang untuk keselamatan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya para rohaniwan yang menjadi penerima amanat agung. Bukan hanya para pendeta yang menerima amanat agung. Bukan hanya aktivis gereja yang menerima amanat agung. Tetapi semua orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhannya, semua orang yang telah yakin bahwa di dalam Yesus dia selamat, di dalam Yesus dosanya diampuni, di dalam Yesus dia turut dimenangkan, dan semua orang yang di dalam Yesus dia memiliki keyakinan bahwa dia memiliki tempat di surga disediakan oleh Tuhan, maka dia adalah penerima amanat agung itu. Setelah dia terima, maka dikatakan oleh Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan melalui kitalah semua orang-orang yang telah lebih dulu kita percaya kepada Yesus, maka kita diutus untuk menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih, mari melalui kehidupan ini, melalui semua dimanapun kita berada, melalui semua talenta-talenta yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, melalui semua karunia-karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita, mari kita berkarya memberitakan Injil dimanapun kita berada. Saudara yang terkasih, virus corona di negara kita masih sungguh-sungguh memprihatinkan. Hari ini, Sabtu, tanggal 6 Juni, masih sangat banyak orang yang dinyatakan positif, hampir 1.000, dan di berbagai provinsi, bahkan di daerah kita pun sangat banyak. Daerah Bekasi kembali dinyatakan sebagai daerah-daerah yang zona merah. Ada 12 kecamatan di Bekasi, kota Bekasi, yang dinyatakan sebagai zona merah. Yang paling dekat dengan gereja kita adalah kecamatan Pedurenan. Mungkin jemaat-jemaat ada di berbagai tempat di Pedurenan, dan itu adalah zona merah. Saudara, mari percaya kepada Tuhan dan teruslah bersekutu dengan Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hanya Yesuslah tempat perlindungan kita. Beritakan Injil. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun saudara berada. Dan Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau senantiasa. Dan Yesus mengatakan dalam ayat 20 bagian akhir, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tantangan-tantangan banyak, pergumulan-pergumulan banyak, permasalahan-permasalahan hidup banyak, baik secara pribadi maupun secara keluarga, bahkan secara nasional. Banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak masalah. Tapi dalam hal itu pun Yesus berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Percayakah saudara akan janji Tuhan? Percayakah saudara bahwa saya disertai Tuhan sampai akhir zaman? Jangan ragukan. Jangan ragukan. Beriman kepada Kristus tanpa ragu. Beriman kepada Kristus tanpa ada keraguan. Karena apa?
Bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak, bukan. Tetapi karena Kristus yang berjanji, Dia yang berjanji, maka janjinya adalah ya dan amin. Maka perkataannya adalah ya dan amin. Jikalau saudara diutus, kita diutus menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah penerima amanat agung Tuhan. Dan melalui kitalah Tuhan berkarya. Tuhan menyatakan rencana-rencananya ke dunia ini di mana kita berada. Karena kita adalah murid-murid Kristus. Karena kita adalah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara. Biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan dan sungguh-sungguh memberikan saudara keyakinan akan semua janji-janji Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman Tuhan yang kami baca hari ini dan kami renungkan, yang mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah penerima-penerima anugerah Tuhan. Kami adalah penerima-penerima janji-janji Tuhan. Kami adalah murid-murid Kristus yang sudah menerima, menikmati keselamatan di dalam Kristus. Tetapi kami juga bukan hanya penerima, tetapi kami juga diutus oleh Tuhan menjadi duta-duta Injil, menjadi penerima amanat agung, memberitakan Injil ke semua makhluk. Dan kami bersyukur di dalam kelemahan kami, di dalam ketidaktahuan kami, Tuhan mengajar kami, Tuhan berjanji kepada kami untuk memelihara kami. Dan Tuhan berjanji untuk menyertai kami sepanjang zaman. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang masih beribadah di rumah oleh karena virus corona yang melanda negeri kami. Bapa, kasihanilah kami. Bapa, kasihanilah jemaat-Mu. Peliharalah mereka, kuatkan mereka. Dan jika jemaat-Mu harus tetap beribadah di rumah, kuatkan iman mereka. Perkokoh Tuhan iman mereka dengan kuasa Roh Kudus, agar kami tidak pernah goyah, jemaat-Mu tidak pernah goyah, apapun pencobaan, apapun tantangan yang kami hadapi. Berkatilah setiap jemaat yang sakit, berikan kekuatan dan kesembuhan. Berkati jemaat-Mu yang mulai dan mungkin semakin lemah, baik secara fisik maupun secara mental, bahkan mungkin lemah secara ekonomi. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, Tuhan buka jalan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa di surga sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak Allah Bapa. Amin.